Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai bunda dan teman-teman, selamat datang kembali di channel Uma Zaid dan Zabib. Terima kasih untuk bunda dan teman-teman yang udah klik video aku hari ini. Hari ini aku mau share kegiatan lagi ya teman-teman. Nah ini aku mau ngeliatin dulu nih ke teman-teman. Ini kontrakan aku lagi diidolakan sama semut nih teman-teman. Masya Allah. Tuh teman-teman lihat nih. Ini dia udah sampai masuk ke dalam lemari teman-teman. Tadi dari lemari piring gitu ya, sampai lemari yang kecil itu, sampai sekarang lemari baju yang ada di luar ini juga diincar sama semut teman-teman. Nah karena ini tuh udah benar-benar meresahkan seluruh anggota keluarga di rumah makanya hari ini tuh aku mau bersih-bersih kontrakan, sekalian nanti aku mau mengusir semutnya ya teman-teman. Aku mau membasmi semutnya, dan ini tuh aku mulai dulu dari area pojokan sini karena memang semutnya itu kan ada di sini ya teman-teman. Si tersangkanya ada di pojokan sini tadi posisinya, makanya aku langsung aja gercep buat bersih-bersih kontrakan aku, sekalian aku mau ngusir si semut. Langkah pertama yang aku lakukan di sini adalah aku mau nurunin dulu barang-barang yang ada di atas lemari. Aku keluarin dulu semuanya supaya nanti aku bisa mudah gitu buat mindahinnya teman-teman. Karena lemari piring itu kan ada juga yang piring-piring kaca kayak gitu teman-teman. Nanti takutnya kalau waktu aku mindahin itu dia bakalan jatuh dan pecah kayak gitu. Dan juga aku tuh mikirnya kenapa harus dikeluarin, aku takutnya nanti semutnya juga ada di dalam sini teman-teman. Makanya aku keluarin semuanya supaya beneran deh semutnya itu bener-bener pergi gitu loh teman-teman. Karena kalau udah sampai masuk ke rumah kayak gini ngeri ya, takutnya nanti dia ke makanan, ke segala macam kayak gitu. Kemarin itu dia makanin ikan anak-anak teman-teman. Jadi kan aku memang ada sediain ikan yang nggak dikasih cabe kayak gitu ya buat anak-anak. Nah itu dimakan sama semutnya. Nah karena hal itulah aku tuh udah bener-bener agak kesel gitu ya, dan sudah meresahkan seluruh anggota masyarakat di rumah ini. Seluruh anggota keluarga aku, karena itu sudah menyangkut makanan ya teman-teman. Makanya aku tuh agak risih gitu, jadinya aku putusin aja sekalian buat bersih-bersih kontrakan, seluruhnya aku bersihin, sekalian aku mau basmi semutnya. Sama dengan lemari piring. Nah lemari yang di tengah ini juga aku keluarin isinya, pokoknya semuanya aku keluarin. Oh iya, yang untuk lemari tengah ini tuh isinya mainan anak-anak, buku-buku anak-anak kayak gitu ya teman-teman. Ada juga di sana kaos kaki aku ya, aku masukin dalam keranjang, aku letak di situ kayak gitu. Nah ini aku keluarin dulu semuanya. Aku mau lihat gitu teman-teman, takutnya nanti dia ada juga di sini nyelip-nyelip gitu ya, karena lemarinya ini tuh ada kayak lubang gitu loh teman-teman. Takutnya dia sembunyi di situ gitu. Dari luar sih nggak kelihatan banyak gitu ya teman-teman. Kalau udah kayak gitu kan nanti kita bisa tahu gitu kalau udah dibersihin. Terus nanti kita mau ngelihatnya itu kan udah bener-bener bersih, itu kita udah yakin kayak gitu ya teman-teman. Terus lanjut lemari baju ini lemari khusus gamis aku sama jilbab juga, dan di sini juga biasanya aku buat live ya teman-teman. Jadi ada juga di sana barang-barang sampel kayak gitu. Ini tuh sengaja aku letak di luar sebenarnya karena aku mikir nanti kalau seandainya aku live kayak gitu ya, aku bisa sambil nemenin anak-anak main, sambil mereka nonton kayak gitu teman-teman. Tapi karena aku tuh sekarang juga sekalian mau ngebersihin rumah deh teman-teman, biar kelihatan lebih luas kayak gitu ya. Jadi kayaknya pertimbangan aku lemari ini nanti mau aku masukin ke dalam kamar aja deh teman-teman, biar lokasi di sini itu luas kayak gitu ya, biar aku lebih yakin lagi gitu kalau nggak ada semut di sini kayak gitu. Nah ini aku udah mulai ya teman-teman membasmi semut. Setelah semua isi dalam lemari aku keluarin, aku basminya pakai hit teman-teman. Aku beli tadi ya di warung ya teman-teman. Ini aku beli yang kecil aja, aku beli yang harga 12 ribuan kayak gitu. Nah terus di sini setelah aku tunggu lama, setelah disemprot-semprot, nah ini ternyata berhasil teman-teman. Alhamdulillah nih udah pada itu ya, nggak bernyawa lagi. Nah aku mohon maaf ya semut. Aku benar-benar udah risih banget ya kalau seandainya sampai masuk ke sini. Kalau kemarin dia cuman di luar itu aku masih tolerir gitu teman-teman, ya udahlah nggak apa-apa masih di luar kayak gitu. Tapi kalau udah masuk ke dalam rumah, ke dalam lemari kayak gini, bahkan sampai makanan anak-anak aku jadi nggak nyaman lagi gitu teman-teman. Nah ini semuanya udah pada mati ternyata.
Oh ya, tadi untuk lemari yang besar itu udah aku masukin ke dalam kamar ya teman-teman. Nah ini aku lanjut nyapu-nyapu semut yang udah berjatuhan tadi ya. Ternyata dalam lemari kecil ini tuh padahal udah banyak yang berjatuhan teman-teman, tapi kayak masih banyak gitu yang keluar. Kayaknya ini ada lubangnya gitu deh teman-teman. Seperti yang aku bilang di awal tadi ya, mungkin dia banyak sembunyi di situ gitu. Akhirnya aku putusin untuk keluarin aja si lemari ini. Aku semprot terus aku letak di luar dulu teman-teman, aku jemur kayak gitu. Oke, lanjut lagi setelah si lemari kecil tadi aku keluarin. Nah ini aku udah mulai leluasa nih teman-teman buat nyapu-nyapunya ya, karena lemarinya sisa yang lemari piring ini ya. Kalau lemari piring ini nggak bisa aku pindahin kemana-mana teman-teman, biar aja di sini. Cuma nanti aku mau rubah posisinya aja, jadi aku atur. Nah kayak gini teman-teman, tuh aku arahin di sini aja deh ya. Nih biar gak sekalian apa ya teman-teman, ganti-ganti suasana kayak gitu, dan biar kelihatannya lebih luas aja gitu. Jadi aku pepetin gitu ya di pinggir sana. Terus untuk lemari yang besarnya udah aku masukin ke dalam kamar. Oh iya, tadi untuk lemari piring ini udah aku lap juga ya teman-teman, tapi tadi nggak aku videoin. Aku udah kepanasan gitu teman-teman. Jadi tadi aku tuh nggak pakai kostum lengkap kayak gini waktu ngebersihinnya. Nah setelah udah bersih, baru deh aku pakai kostum lagi ya. Baru aku mulai berkegiatan lagi kayak gitu. Nah ini tadi bagian bawahnya udah aku cuci, udah aku bersihin. Ini mau aku masukin lagi ke dalam. Kalian aja di sini aku mau masukin piring, perintilan makan kayak gitulah ya teman-teman. Aku masukin lagi ke dalam lemari ini karena aku tuh nyucinya udah dari tadi malam, jadi dia udah kering juga sih teman-teman. Jadi pas banget deh aku tuh langsung aja masukin biar sekali kerja aja gitu teman-teman. Oh iya teman-teman, sambil nontonin video aku lagi pada ngapain ini, pada sehat kan semuanya di sana. Aku doakan ya semoga teman-temanku di sana kalian semua selalu sehat ya teman-teman, selalu bahagia, jangan lupa bersyukur. Oh iya, aku sambil bersih-bersih di sini aku juga mau berbagi tips ya. Tapi aku berbagi tipsnya yang receh aja sih teman-teman, tips sederhana aja gitu. Tips sederhana bersih-bersih rumah kayak gitu, karena aku kan kegiatannya sekarang lagi bersih-bersih ya teman-teman. Kalau kita pengen rumahnya selalu rapi dan bersih, kita harus ngelakuin beberapa cara nih teman-teman. Yang pertama yaitu buat jadwal bersih-bersih. Misalnya nih kita punya jadwal bersih-bersih itu yang setiap hari kita lakukan. Contoh kalau aku itu biasanya nyapu nih. Nyapu itu aku rutinkan kalau nggak pagi, kalau nggak sore. Tapi yang pasti itu ya teman-teman, yang aku rutinkan banget gitu itu pagi hari. Kalau misalnya di siang hari rumah aku tuh nggak terlalu kotor kayak gitu, nah sore hari itu aku nggak nyapu lagi kayak gitu teman-teman. Tergantung kondisi rumah aja kayak gitu ya. Terus jadwal bersih-bersih dalam seminggu, misalnya dalam seminggu itu kita ngepel. Kalau aku ngepel biasanya 3 kali aja dalam seminggu teman-teman. Dan selanjutnya jadwal bulanan. Kalau jadwal bulanan itu biasanya sih aku untuk cabutin rumput ya, bersihkan rumput di luar ya pekarangan kontrakan ini. Itu aku rutinkan kalau nggak sekali sebulan, kalau nggak sekali 2 bulan kayak gitu. Pokoknya aku tuh lihat juga sih teman-teman, kayak misalnya rumputnya itu udah mulai tumbuh gitu dengan subur. Kalau misalnya musim hujan, nah itu biasanya sekali sebulan itu udah aku rutinkan kayak gitu. Tips yang kedua yaitu atur letak barang-barang. Nah teman-teman, misalnya apalagi kita ya yang punya anak-anak, itu kelihatan banget kan teman-teman kalau rumah kita itu udah berantakan, acak-adut itu ya pasti udah kelihatan banget deh. Nah kalau aku biasanya untuk mainan anak-anak itu aku punya tempat keranjang, ataupun untuk mainan Lego mereka itu beda lagi tempatnya. Jadi tergantung jenis mainan mereka. Kalau mainannya kecil-kecil kayak gitu ya itu aku masukin ke dalam tempat yang kecil juga. Nah abang beda lagi tempatnya, adik beda lagi tempatnya, supaya mereka nggak rebutan dan supaya mereka bisa tanggung jawab sama mainan mereka masing-masing. Lakukan hal yang sama juga dengan barang-barang yang lain ya teman-teman. Contohnya letak barang alat kebersihan, letak sapu kayak gitu, atau letak baju-baju kotor misalnya, atau letak baju yang udah selesai kita cuci. Nah itu kita punya tempatnya masing-masing kayak gitu teman-teman. Tujuannya ya supaya rumah kita itu terlihat rapi dan bersih ya, meskipun kita itu punya tumpukan kain sebenarnya yang belum disetrika kayak gitu. Tapi kalau kita punya satu tempat yang khusus gitu ya buat letak kain itu, maka itu kan nggak bakalan kelihatan gitu teman-teman. Misalnya kita punya kamarnya tersendiri atau punya wadahnya tersendiri kayak gitu. Selanjutnya yang bisa kita lakukan yaitu rutin membuang sampah. Nah usahakan nih teman-teman buang sampah setiap hari. Kalau aku, karena aku tuh biasanya bakar sampah, jadi aku tuh kalau untuk buang sampah memang setiap hari, cuman aku masukin dulu dalam kantong kresek. Nah nanti aku bakar tuh teman-teman, biasanya sekali 2 hari atau sekali 3 hari kayak gitu. Aku kumpulin dulu agak banyak kayak gitu teman-teman, baru aku bakar di belakang rumah. Kalau teman-teman biasanya gimana nih, tim yang suka bakar sampah atau teman-teman biasanya sampahnya dibuang di tempat
pembuangan sampah kayak gitu. Atau mungkin biasanya kalau kita tinggal di kota kayak gitu ya, itu kan biasanya ada juga petugas kebersihan ya teman-teman. Jadi kita tumpuk aja dulu kayak gitu di tempat yang beneran khusus sampah gitu loh. Nanti kalau udah jadwal dijemput, ya udah dibawa kayak gitu sampahnya ya. Cara selanjutnya yaitu rapikan tempat tidur. Nah, aku sebenarnya ini tuh masih jadi PR banget gitu teman-teman, karena aku tuh punya anak-anak ya. Kadang mereka sekalipun paginya itu udah aku bersihin, nanti mereka itu kalau siang ataupun mereka pengen main di kamar kayak gitu pasti bakalan berantakan lagi. Tapi yang perlu banget aku lakukan setiap pagi itu selalu aku bersihin teman-teman, aku rapikan kayak gitu. Kalau aku biasanya untuk alas kasur itu nggak aku pasang di pagi harinya ya teman-teman, sampai sore. Nah kalau udah mau tidur baru deh aku pasang kayak gitu. Ya tujuannya kayak tadi itu ya teman-teman, karena anak-anakku tuh kadang mereka suka main di kasur kayak gitu. Jadi supaya kamar aku itu lebih bersih gitu, terlihat lebih rapi, makanya tujuannya itu kayak gitu. Aku susun aja kayak gitu, aku tumpuk di satu tempat alas kasurnya. Yang penting kamar itu rapi dulu deh gitu, biar nggak berantakan gitu loh teman-teman. Tips yang selanjutnya yaitu bersihkan dapur dan kamar mandi. Nah ini pasti sudah kita lakukan juga ya teman-teman. Kayak misalnya selesai masak, nah rutinkan tuh bersihin dapur. Kamar mandi misalnya sekali seminggu atau sekali 5 hari mungkin ya, rutin juga untuk dibersihin. Ini tips terakhir dari aku ya teman-teman, yaitu bersihkan debu dan kaca. Kalau aku biasanya untuk bersihkan debu itu aku tuh bersihin debu yang di dapur ya teman-teman, yang aku seringin ya. Karena perabotan aku nggak terlalu banyak teman-teman bisa lihat sendiri ya. Paling yang sering aku bersihin kalau untuk debu itu kayak misalnya wadah-wadah gitu ya, tempat-tempat garam kayak gitulah teman-teman, wadah-wadah di dapur ya. Kalau untuk kaca itu nggak terlalu sering juga sih teman-teman aku bersihin, karena rumah aku ini ya atau kontrakan ini tuh kan dia di dalam ya teman-teman, nggak di pinggir jalan raya, jadi jarang sih teman-teman kalau kacanya itu kayak berdebu atau kotor. Oke teman-teman, itu tadi tips dari aku, tips untuk agar rumah kita itu selalu terlihat bersih dan rapi. Nah teman-teman, sekalipun rumah kita itu biasa aja gitu ya atau sederhana, tapi kalau di dalamnya itu rapi dan bersih, kita yang tinggal juga bakalan nyaman dan senang ya teman-teman, dan insya Allah juga bakalan sehat kayak gitu ya. Alhamdulillah, video aku udah di penghujung nih teman-teman. Ini aku lagi ngepel setelah tadi aku selesai nyapu dan bersih-bersih di bagian dalam, udah aku tata juga letak barang di dalam. Aku senang banget teman-teman, Masya Allah, lega banget rasanya. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah ngikutin aku hari ini. Semoga sedikit tips dari aku bermanfaat. Kalau ada yang mau nambahin tipsnya boleh ya ditulis di kolom komentar. Aku mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Support selalu channel aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.